Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dedi Lim dan kali ini saya akan melanjutkan seri sebelumnya yaitu step by step langkah-langkah mendapatkan order pertama dan stabil di Lazada. Jika pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana mendatangkan traffic semaksimal mungkin ke toko kita. Kalau teman-teman belum tonton, cek video saya kemarin ya. Saya sudah bahas tentang step by step bagaimana mendatangkan traffic di Lazada. Sekarang saya ingin ajak teman-teman itu supaya kalau kita udah banyak orang yang masuk ke toko kita, itu jangan sampai keluar sia-sia. Kita harus jaga mereka, kita harus layani mereka dengan baik supaya orang-orang yang masuk ini itu akhirnya pulang dari toko kita atau keluar dari toko kita membawa produk belanjaan atau menjadi pembeli di toko kita. Nah, apa saja kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi sama saya Dedi Lim dan kali ini saya akan ajak teman-teman membahas fitur-fitur atau hal-hal yang akan mempengaruhi konversi. Jadi mungkin teman-teman selama ini sudah jualan di Lazada dan melihat, traffic yang masuk ke toko saya udah banyak, tapi kok yang beli sedikit banget ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi? Bingung ya? Nah, teman-teman, kalau case seperti ini, kasus seperti ini terjadi di toko kalian, banyak orang yang masuk tapi tidak jadi beli, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Kembali seperti di traffic, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Di konversi pun ada, yaitu faktor internal dan eksternal. Maksudnya internal dan eksternal ini bukan di luarnya Lazada ya, tapi di dalam Lazada. Jadi internal itu adalah yang bagian kita atau di produk kita atau di toko kita, sedangkan eksternal itu adalah fitur-fitur yang ada di luar toko kita atau miliknya Lazada. Nah, yang pertama yang internal dulu nih. Hal-hal yang mempengaruhi konversi itu biasanya nggak jauh-jauh. Teman-teman nggak usah mikir jauh-jauh sampai ke yang lain. Biasanya yang akan mempengaruhi nilai penjualan di toko kita itu, konversi di toko kita itu justru dari kualitas produk kita. Yang pertama harga ya. Harga ini akan sangat mempengaruhi. Kalau kalian menjual harganya jauh lebih mahal dibanding kompetitor, ini tentu berat. Jadi pastikan harga kalian sudah cukup kompetitif. Price. Yang kedua deskripsinya. Jadi kalau kalian membuat suatu produk, usahakan kalian menulis deskripsi tersebut dengan detail, dengan jelas tentang benefit dan kelebihan dari produk kalian. Itu adalah deskripsi. Lalu berikutnya variannya. Kalau produk kalian memiliki varian, usahakanlah produk tersebut memiliki varian yang lengkap, sehingga saat customer masuk ke produk kalian, mereka nggak bingung saat memilih varian. Oh, saya mau ukuran warna ini, mau warna ini, mau warna ini, sudah ada. Saya menemukan satu case, ada produk dari teman saya, dia menjual produk itu dengan berbagai varian warna dan rasa. Begitu customer masuk, itu nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Bagaimana kalau saya ingin memilih warna merah? Nggak ada pilihan. Akhirnya customernya bingung, produk tersebut tidak bisa dibeli. Yang berikutnya adalah gambar. Nah, teman-teman menjual, kalau kita berjualan secara online, gambar itu adalah jendela utama kita berkomunikasi dengan calon pembeli kita. Kalau gambar kalian tidak bisa merefleksikan produk kita dengan baik, misalnya gambarnya buram, gambarnya cuma satu-satunya saja, nggak ada gambar lain, padahal kalau di Lazada itu kita bisa menyediakan hingga 8 gambar. Hingga 8 gambar, tapi kita cuma kasih satu gambar, kan tentu sayang banget. Nah, 8 gambar ini kita bisa deskripsikan produk kita dari berbagai sudut foto. Plus jangan lupa video. Kalau teman-teman memiliki video, masukkan video. Video akan meningkatkan kepercayaan customer, calon pembeli kita terhadap produk kita, karena dia bisa melihat secara visual bergerak, bukan hanya visual diem seperti gambar. Yang berikutnya yang paling penting tentu review. Kalau teman-teman menjual suatu produk tanpa kalian sadari, pembeli pertamanya kemudian memberikan review bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan dengan komentar yang negatif, saya percaya produk tersebut akan menjadi langsung produk mati. Pembeli berikutnya tidak akan mau beli produk kita karena dia udah lihat komentar negatif sebelumnya. Nah, kalau ini terjadi di toko kalian, yang harus kalian lakukan adalah
close produk ini, hapus produk ini, lalu coba upload ulang. Dan jaga supaya nilai ratingnya tetap bagus, tetap positif. Minimal bintang 4 ke atas. Itu adalah yang di dalam produk kita. Sekarang saya bahas yang di luar produk kita. Apa aja yang bisa meningkatkan konversi di toko kita? Yang pertama tentu teman-teman bisa gunakan fitur-fitur yang ada di Lazada. Fitur-fitur yang bisa meningkatkan konversi produk kita, yang akan membuat customer semakin yakin untuk membeli produk kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah voucher. Voucher ini seperti diskon. Kalau teman-teman memiliki voucher, tentu akan membuat customer yang masuk semakin seneng, semakin tertarik dengan produk kita karena sudah murah ditambahi diskon lagi, ya. Jadi teman-teman bisa coba set beberapa voucher yang bisa menjangkau lapisan harga yang ada di toko kita. Yang kedua, Flexi Combo. Flexi Combo ini bagus banget ya. Flexi Combo ini selain fitur konversi juga bisa meningkatkan traffic. Lebih tepatnya page view, karena dengan posisinya yang menjaga produk kita dari luar, yang menjaga produk kita supaya customer itu nggak cepet-cepet keluar dari toko kita. Jadi kalau teman-teman belum paham bagaimana tentang Flexi Combo, bisa cek video saya sebelumnya. Lalu yang berikutnya free shipping. Nah, free shipping ini salah satu fitur yang cukup handal di Lazada, dan saat ini juga ada program ya, program cashback gratis ongkir. Kalau di teman-teman ada fitur ini, saya sarankan teman-teman ikut. Ini bagus banget. Ini bisa meningkatkan konversi kalian banget. Dan untungnya di sini kita dapat cashback. Ini bagus banget. Jadi teman-teman, ya seperti kita ketahui kalau jualan online itu kan kita terikat dengan ekspedisi. Nah, kalau dengan ekspedisi tentu ada biayanya. Seringkali biaya ini jadi momok yang membuat customer kita batal berbelanja. Dengan memberikan subsidi ongkos kirim atau kasih diskon ongkos kirim, itu membuat customer kita memiliki biaya yang lebih ringan saat berbelanja. Dan itu akan membuat mereka lebih tertarik, lebih berminat untuk melanjutkan transaksi di toko kita. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di Lazada. Dan yang paling penting sebetulnya mungkin sedikit kelupaan sama teman-teman adalah fitur chat. Banyak teman-teman yang saya temuin itu kalau di chat customer males ya, mau beli aja, kenapa tanya-tanya gitu. Nah, jangan ya. Jadi kalau kita ada customer yang chatting sama kita, sebisa mungkin layani dengan baik. Nggak cuma layani kayak mesin penjawab. Mesin penjawab itu gimana? Mesin penjawab itu adalah ready kak, ready silakan di order. Itu mesin penjawab ya, nggak solutif ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang seller yang handal, fitur chat ini kalian gunakan dan jadilah seorang konsultan. Konsultan itu seperti apa? Konsultan itu nggak cuma menjawab, tapi memberikan berbagai opsi kepada calon pembeli kita. Jadi memberikan masukan-masukan kepada mereka produk terbaik yang seharusnya mereka beli. Jadi bukan sekedar menjawab ready, ada gitu ya. Bukan, tapi kita harus memberikan solusi-solusi terhadap kebutuhan dari customer kita. Nah, kalau semua ini teman-teman jalani dengan baik, traffic kalian udah naik, konversi kalian naik, maka kalian bisa berharap mulai mendapatkan order yang stabil di Lazada dan terus meningkat dari hari ke hari. Oke, itu tips dari saya tentang konversi, dan teman-teman silakan dipraktekkan. Ini adalah garis besarnya. Kalau kalian ingin detailnya, contoh bagaimana membuat voucher, bagaimana flexi combo, bagaimana balas chat, kalian bisa subscribe channel saya, lalu lihat video-video saya sebelumnya tentang Lazada. Semua fitur-fitur yang tadi saya sebutkan sudah saya buatkan video. Tinggal kalian tonton saja detailnya bagaimana cara membuatnya, cara mengoperasionalkannya. Kalau di sini adalah garis besarnya, karena kebanyakan teman-teman pertanyaan yang datang kepada saya itu adalah global. Kok bagaimana meningkatkan order? Ya udah, kalau kalian ingin meningkatkan order, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah tingkatkan trafficnya, lalu tingkatkan konversinya, lalu tingkatkan juga basket size-nya. Sekarang saya berikan step-step berikutnya. Step pertama adalah naikkan traffic. Nah, tadi saya sudah jabarkan naikin traffic bagaimana caranya, algoritmanya, fotonya, lalu submit campaign, lalu flash sale, lalu feed, naikkan produk. Nah, kalau kalian tanya ini semua bagaimana, sudah ada videonya semua. Tinggal kalian cek bagaimana membuat seller pick, bagaimana submit campaign, ada semua videonya. Oke, mungkin itu aja tips dari saya, teman-teman. Silakan dipraktekkan dan silakan di-share juga ke teman-teman yang lain kalau kira-kira kalian merasa bahwa video ini bermanfaat.
dan kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.